Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang keempat. Dan insyaallah kita akan masuk ke tamarin, ya, latihan yang ada di pelajaran ke-6 ke-16 ini, ya. Yang mana kaedahnya sudah kita jelaskan kemarin tentang taukidul af'al, bagaimana mentaukidkan fiil, ya. Nah, sekarang prakteknya ada di tamarin. Tep, langsung aja Pak Bayu, nomor 1, silakan. La tah la tahsabanna hadhihi nunut tawkidis sakilatu wa li tawkidi nunun ukhra hiya nunut tawkidil khafifatu nahu fa'angsilna fa'angsilan sakinatan alaina la yu'akadul fi lal madiyya Fi'lu mabni lil majhul maka jadi naibul fa'il. la yu'akadu ya Hmm. yu'akidu Yu'akkadu. la yu'akkadul fi'lul al-madiyu la Boleh yu dibaca yu'akkidu. Kalau yu'akkidu berarti fa'ilnya nun. Domir huwa kembali kepada nun. Jadi la yu'akkidul fi'lah berarti. Jadi nun ya tidak mentaukidkan fi'il madi. Fi'lah. Nah, yu'akkidu. Sahih, sahih. Yu'akkidu Pak Bayu. la yu'akkidul fi'la al-madiya wa yu'akkidul mudhari'a wal amra hukmu akhiril fi'li al Ahkamu. Ahkamu. Jamak dari hukum. ahkamu ahkamu akhiril fi'li al muakkidu bin nuni Akhiril fi'li al-muakkadi. Sifat untuk fi'li. ahkamul akhiril fi'li al muakkadi bin nuni idhabanna yubna akhiruhu alal fathi la tadhab la tadhabanna tadhabu tadhabanna idhabunna tukh tukh dafu wal tukhdafu wawu Ya. Wawul. awil ja wawul Wawul jama jama'ati. wawul jamaati la lal tifqo Lil. isa lil Lil. tifqo isakinaini la tadhabunna fa aslu idhabunna tadhabuna tadhabunna tukhdafun nunu raf'i litawali al amsali jim idhabi idhabinna tukhdafu ya'ul mukhatabati littiqo isakinaini la tadhabi la tadhabinna fa aslu idhabinna idhabinna tadhabina tadhabinna tukhdafun nunu raf'i litawalil am Amsali. litawalil
amsali. Idhaba, idhabanna. Idhabani. Kasrah nunnya. Idhabani. Hilang suara Pak Bayu. Cek, cek. Ya, Oh, ada iya sinyal ya, nih. masuk. Idhabani. Kasrah nunnya Pak Bayu. Idhabani. La tukhdafu aliful isnaini liltiqo is-sakinaini. Wa tuksaru nunut taukidi. La tadhaba. La tadhabani. 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 Tuhdafu nunur rafi litawalil am litawalil apa am Amsali. amsali. Ha idhabna 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 adah Idhabnani. idhabnani tusadu alifu baina nunin nunin niswati wa nunit taukidi la tadhabna la tadhabnani wa tuksaru nunut taukidi tadhabna tadhabnani la tukhdafu nunus niswati li'annaha al-fa'ilu. Ustaz. Wow. Terakhir. Imsi, Imsi. imsiyanna turaddu lamul fi'li annakisi indal Luhuki. Luhuki. luhufi nunit taukidi latan latan sayanna Ud'u. ud'u ad'uwanna Ud'uwanna. ud'uwanna. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Nah, di sini ya teman-teman sekalian. Pertama kita akan membahas tentang taukid fiil menggunakan nun taukid. Ya, jadi contohnya adalah la tahsabanna. Nah, la tahsabanna di sini fiil tahsabu ya la tahsab jangan menyangka diberikan taukid dengan menggunakan nun di akhirnya yaitu la tahsabanna. Nunnya ini dikenal dengan taukid sakilah. Namanya adalah nun at-taukid as-sakilah. Kenapa? Karena dia musyaddadah. Jadi ciri-ciri nun taukid sakilah itu sebagaimana antum telah ketahui dia musyad ada tasjidnya ya. Itu namanya sakilah. Kemudian ada taukid khafifah atau mukhaffafah. Ini nun taukid mukhaffafah. Itu ciri-cirinya adalah apa? Dia ghairu musyaddadah, tidak bertasdid ya. Itu perbedaan. Jadi ada dua jenis nun taukid yang masuk pada fiil mudhari' dan fiil amr. Yang pertama jika bertasdid dikenal dengan nun taukid as-sakilah dan jika dia tidak bertasdid ghairu musyaddadah maka dikenal dengan taukid khafifah, nun taukid khafifah. Kedua macam nun ini masuk kepada fiil mudhari' dan fiil amr ya. Contohnya fa'anzilan sakinatan alaina. Jadi boleh antum membaca fa'anzilanna dengan tasdid atau fa'anzilan tanpa tasdid. Dua-duanya namanya nun taukid. Ya. Fa'anzilan. Ini fi'il amr. Kemasukan nun taukid boleh sakilah dengan mentasdid fa'anzilanna atau khafifah tanpa tasdid fa'anzilan. Kemudian yang kedua, nah, jadi poin pertama adalah macam nun taukid. Ada dua yaitu sakilah dan khafifah. Poin kedua, nun taukid ini masuk ke fi'il apa? Dijelaskan di sini la yu'akkidu fi'lal madiyah. Nun taukid tidak akan pernah masuk kepada fi'il madi. Tidak akan pernah
digunakan untuk mentaukid fi'il madi. Tapi hanya masuk kepada fi'il mudhari' dan amr. Makanya di sini wa yu'akkidul mudhari' awal amra. Jadi nun taukid baik sakilah atau khafifah masuknya kepada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun fi'il madi maka tidak bisa ditaukidkan dengan menggunakan nun, ya. Setelah kita mengetahui itu, masuk ke poin ketiga. Bagaimana harokat akhir dari fi'il yang kemasukan nun taukid? Ya. Ya, bagaimana harokat akhir dari fi'il yang kemasukan nun taukid? Maka di sini ya pertama jika dia mubasyarah, ya, dia mubasyarah, maksudnya mubasyarah itu adalah langsung nyambung dengan fi'il tanpa ada penengah, ya. Idza kana mubasyaratan, idza kanat mubasyaratan, ya. Ya, apabila dia mubasyarah dalam artian tidak ada penengah, tidak ada pemisah antara nun taukid dengan fiil, maka hukum harokat akhirnya adalah mabni di atas fathah. Yubna akhiruhu alal fathah. Mabni di atas fathah. Contoh idhab di sini kemudian langsung disambungkan dengan nun taukid menjadi idhaban. Maka idhaban antum bilang fi'lu amrin mabniun alal fathah. Kenapa? Littisalihi binunit taukid al-mubasyarah atau al-mubasyirah. La tadhhab. Ini fi'il nahi. Fi'il mudhari yang kemasukan lam nahi. Majzum. Kemudian kita kasih nun taukid menjadi la tazhabanna. Berarti tazhabanna fi'lun mudhari' mabniun 'alal fathah. Kenapa? Littisalihi binunit taukid. Tadhabu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian dikasih nun taukid menjadi tazhabanna. Tazhabanna fi'lun mudhari' mabniun 'alal fathah littisalihi binunit taukid. Al-mubasyirah. Jadi poinnya di sini, jika nun taukidnya mubasyirah, dalam artian apa? Langsung bersambung dengan fiil, ya. Langsung bersambung fiil. Langsung bersambung fiil tanpa ada pemisah. Maka hukumnya adalah mabni di atas fathah. Ya, mabni di atas fathah. Ini. Nah, kemudian yang kedua, jika dia goiru mubasyirah. Ya, goiru mubasyirah. Goiru mubasyirah. Ya, tidak langsung dalam artian ada pemisah, ya, ada pemisah, ya, baik berupa wawu jamaah atau ya muhotabah atau alif tasniyah, maka dia nanti tidak mabni di atas fathah tapi fiilnya mu'rab. Saya ulangi, jika nun taukidnya itu ghairu mubasyirah, dalam artian dia tidak langsung nyambung dengan fiil karena ada pemisahnya, baik berupa wawu jamaah, ya, atau ya mukhatabah, atau alif tasniyah, nanti alif tasniyah, ya, maka dia fiilnya mu'rab, jatuhnya fiilnya mu'rab. Contoh idhabu, ini kan fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari, apa fi'lu amrin, ya. Kalau kita pakai mazhabnya Kufah, fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun. Kalau Basrah, fi'lu amrin ya mabniyun 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah. Gitu kan? Nah, tapi kalau dia di fi'il mudhari' maka murab nanti, ya. Ya, kenapa? Karena ada pemisahnya berupa wawu jamaah. Idhabu ini kalau dikasih nun taukid menjadi idhabunna. Idhabunna. Ya, mana wawunya? Wawunya dibuang karena bertemunya dua sukun. Ya, asal kalimatnya. Sebentar. Ini kenapa kameranya?
Perhatikan teman-teman sekalian, ya. Asal kalimatnya itu adalah izhabu, ya kan? Izhabunna, gitu. Izhabunna. Ini di sini ya. Izhabu, nah, gitu kan? Izhabun, nah. Nah, perhatikan. Idhabun. Nah, ini asal kalimatnya. Kemudian ada wawu sukun bertemu dengan nun sukun. Maka kaidahnya mengatakan izal taqo sakinani wajaba hasfu ahadihima. Ya, kalau kita mendapati ada dua sukun bertemu, maka wajib membuang salah satu dari keduanya. Yang sering dibuang adalah yang pertama, berarti wawu. Menjadi idhabun. Ya, izhabun, nah, gitu kan? Izhabun, nah. Nah, kemudian baru di sini nunnya ditasdidkan, disatukan menjadi izhabun, nah. Izhabun, nah. Jadi ada pembuangan wawu jamaah karena terjadinya bertemu dua sukun, yaitu wawu jamaah dan nun sukun yang pertama di kata nun taukidnya atau di nun taukidnya. Kemudian contoh kedua la tazhabu, ya. La tazhabu, tazhabu antum bilang fi'lun mudhari' majzumun bila wa alamatu jazmihi hazfun nun, ya. Kemudian dikasih apa? Nun taukid menjadi la tazhabunna. La tazhabunna. Mana wawu jamaahnya? Mahdzub, ya. Mahdzub kenapa? Karena ada iltiqa sakinain, bertemu dua sukun yaitu wawu dan nun. Tadhabuna, ini kan fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Ya, ini subutun nun. Tanda rofaknya subutun nun. Ya. Nah, sekarang kita kasih nun taukid menjadi tazhabunna. Nah, tazhabunna ini sendiri asalnya bagaimana? Nah, tazhabunna ini asalnya adalah tazhabu, tazhabunanna, gitu kan? Tazhabunanna. Di sini. Perhatikan ada tiga nun. Ini namanya tawalil amsal istilahnya. Ya, ada tiga nun, ada tiga huruf yang sama dalam satu kata, maka dikenal dengan tawalil amsal. Ya, tiga yang serupa, yang semisal berderetan. Itu namanya tawalil amsal. Ada tiga huruf yang semisal berderetan. Dan itu kaidahnya, ya, harus dibuang yang pertamanya, maka dibuang nun yang merupakan tanda rofaknya. Tadhabuna tadi kan fi'lun mudhari' marfu, tanda rofaknya subutun nun. Sekarang dibuang tanda rofaknya ini, kenapa? Karena ada tawalil amsal, ada tiga nun atau tiga huruf yang semisal berderetan, sehingga menjadi tazhabu, tazhabunna, gitu kan? Tazhabunna. Nah, ini. Kemudian terjadi iltiqa sakinain. Wawu ketemu dengan nun sukun yang pertama. Maka wajib membuang huruf sukun yang pertama, yaitu wawu, sehingga menjadi tazhabunna. Tazhabunna. Baru nanti diidghamkan dua nunnya menjadi tazhabunna. Tadhabunna. Tapi ala kulli hal, ya, ketika nun taukid bertemu dengan fiil yang dipisah oleh wawu jamaah, maka dia tidak mabni di atas fathah. Jadi dia tidak mabni di atas fathah fiil tersebut, ya. Kenapa? Karena nunnya ghairu mubasyirah. Nunnya tidak langsung nyambung dengan fiilnya, tapi ada pemisahnya berupa wawu jamaah. Begitupun kalau ada pemisahnya dengan ya mukhatabah. Seperti idhabi. Nah, ini kan idhabi. Ada ya-nya. Kemudian dikasih nun taukid menjadi idhabinna.
Idhabinna. Mana ya-nya? Mahdzub. Dibuang karena terjadi iltiqa sakinain. Ya ketemu dengan nun sukun. La tazhabi menjadi la tazhabinna. Sama dengan yang di atas. Ya, ya-nya dibuang karena iltiqa sakinain. Tapi fi'ilnya tidak mabni di atas fathah. Walaupun bertemu dengan nun taukid. Karena nun taukidnya di sini ghairu mubasyirah. Nun taukid yang tidak langsung. Disebabkan ada pemisah berupa ya mukhatabah. Ya, tazhabina menjadi tazhabinna. Ya, tazhabina menjadi tazhabinna. Asal kalimatnya adalah tazhabinanna, gitu kan? Tazhabinanna, gitu. Ya, ada 3 nun. Kemudian nun yang pertama dibuang menjadi tazhabinna. Kemudian ya dibuang karena iltiqa sakinain menjadi tazhabinna setelah terjadi ya tasdid, ya, atau penggabungan 2 nun, ya, menjadi tazhabinna. Ya, yang jadi poin di sini dia tidak mabni di atas fathah. Kenapa? Karena nunnya ghairu mubasyirah disebabkan ada pemisah berupa ya mukhatabah. Begitupun kalau pemisahnya alif tasniyah sama. Idhaba itu asalnya, ya, idhaba di sini kan fi'lu amrin majzum wa alamatu jazmihi hazfun nun, atau fi'lu amrin mabniun ala hazfin nun, gitu kan. Ya, di sini dikasih nun taukid menjadi idhabani. Nah, idhabani berarti nun taukidnya tidak langsung disebabkan ada pemisah berupa alif tasniyah, ya. Tapi alifnya tidak dibuang. La tuzafu alifun. Aliful isnain. Ya. La tuzafu aliful isnain liltiqa sakinain. Jadi alif tasniyahnya nggak dibuang. Meskipun ada iltiqa sakinain. Ya. Nah, coba perhatikan. Di sini kan asalnya idhaba dikasih nun taukid menjadi idhaba an idhaban. Nah, gitu kan? Idhaban. Nah, ada alif sukun, nun sukun. Kan kaedahnya harus dibuang kan? Harus dibuang. Ya, harus dibuang. Gitu. Lalu kenapa nggak dibuang? Di sini alif tasniyahnya. Kenapa nggak dibuang? Enggak dibuang, ya. Supaya tidak terjadi kesamaran, ya, keserupaan dengan idhab. Ya, idhab. Ya, ada fi'il amr izhab yang mufrad, gitu kan? Ya. Antum kalau kasih dia nun taukid menjadi izhaban. Nah, izhaban. Nah, begitupun ini kalau antum buang alif lamnya, apa alifnya? Izhaba, kemudian ditambah nun taukid, ya, lalu antum buang alifnya karena iltiqa sakinain, maka nanti lafaznya akan serama dengan izhabanna. Nah, orang akan bingung apakah ini musanna atau mufrad. Ya, ya, supaya tidak terjadi kesamaran antara apakah dia musanna atau mufrad, maka alif tasniyahnya tidak dibuang walaupun ada iltiqa sakinain. Ya, walaupun ada iltiqa sakinain. Alif tasniyahnya tidak dibuang. Kemudian nunnya dikasroh. Watuk saru nunut taukid. Kenapa dikasroh? Untuk menunjukkan kepada isnain. Ya, kepada dia musanna. Jadi, pertama alif tasniyahnya tidak dibuang supaya dibedakan antara yang mufrad kemasukan nun taukid dengan yang musanna kemasukan nun taukid. Ya. Kemudian yang kedua nun taukid dari musanna, fiil yang musanna di kasroh. Ya, di kasroh. Ya, untuk menunjukkan kalau ini lit tasniyah. Ya, lit tasniyah. Fiilnya tasniyah, fiilnya dua. Ya, sebagai isyarat kepada nun yang merupakan alamatul i'rab dari musanna. Kan izhaba, ya, yadhhabani, nunnya kasroh kan? Ya, nunnya kasroh. Nah, ini dibuang, kemudian nanti diisyaratkan dengan adanya pembuangan nun, ya, dengan adanya pembuangan nun menggunakan apa? Menggunakan, ya, nun taukid yang berkasroh. Idhabani, ya, dikasroh nun taukidnya. La tazhaba, ini dikasih nun taukid menjadi la tazhabani. Ya, alifnya tidak dibuang karena untuk menunjukkan musanna.
lalu nun taukidnya di kasroh untuk menunjukkan adanya pembuangan nun tasniyah, gitu kan? Tazhabani, asalnya adalah tazhabaninan, tazhabani ninna, tazhabaninna. Kemudian dibuang nun yang merupakan alamat raf'inya karena tawalil amsal, ya menjadi tazhabani tanpa pembuangan alif walaupun ada iltiqa sakinain, ya. Baik. Kemudian untuk, ya, untuk yang kemasukan nun niswah. Nah, fi'il amar yang kemasukan nun niswah, idhabna, la tazhabna, tazhabna. Ini kan fi'il yang kemasukan nun niswah. Bagaimana caranya kita memberikan taukid kepada fi'il yang kemasukan nun niswah menggunakan nun taukid? Bagaimana caranya? Maka dengan menambahkan alif setelah nun niswah. Idhabna menjadi idhabnani. Ya, ditambahkan alif, ya. Ditambahkan alif, ya. Ini kaidahnya. Jadi kalau fiil kemasukan nun niswah dan antum ingin mentaukidkannya menggunakan nun taukid, caranya adalah tambahkan alif setelah nun niswah, kemudian baru datangkan nun taukidnya. Selanjutnya nun taukidnya di kasrah, ya, menjadi idhabnani, la tazhabnani, gitu kan? Tazhabna menjadi tazhabnani. Nah ini tanpa membuang nun niswahnya. Kenapa? Karena nun niswah kedudukannya sebagai fa'il dan fa'il tidak boleh dibuang. Ya, ini. Kemudian untuk fi'il mudhari yang dia mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya, yang ada huruf ilat di akhirnya. Fi'il amar apaan? Fi'il amar yang mu'tal akhir. Nah, bagaimana cara memberikan nun taukid? Maka dengan mengembalikan huruf ilatnya. Imsi, di situ ada ya. Ketika antum kasih nun taukid, kembalikan menjadi imsyianna. La tansa, di situ ada ya. Nasya yansa, ya. Nasya yansa, alifnya gantian iya. Maka ketika dikasih nun taukid, dikembalikan menjadi la tansayanna. La tansayanna. Ud'u, ada waw, da'a yad'u. Wawunya dikembalikan menjadi ud'uwanna. Ud'uwanna. Ya, jadi untuk, ya, untuk yang ini, yang fiil, perhatikan, yang fiil amr yang mu'tal akhir, ketika dia dikasih nun taukid, maka larinya nun taukidnya mubasyirah sehingga dia mabni di atas fathah. Jadi di sini hukumnya mabni di atas fathah. Yang ini mabni alal fathi. Ini. Ya, kenapa? Karena dia mubasyirah langsung tanpa ada pemisah. Ya, berbeda dengan yang di atas. Ada pemisahnya berupa nun niswah, berupa alif tasniyah, berupa wawu jamaah, berupa ya muhatabah, maka fiilnya ketika bersambung dengan nun taukid tidak mabni di atas fathah. Ya, yang mabni di atas fathah itu yang langsung nyambung dengan nun taukid tanpa ada pemisah. Baik, sampai sini dapat dipahami Pak Bayu, Pak Pujo, Mas Wahyu, Pak Darso terkait nun taukid ini? Nah ya Ustadz, Ya, silakan. untuk yang poin alif Ustadz, itu tadhabu ketika dengan nyambung dengan nun taukid kok jadi fathah ya Ustadz ya ininya. Yang Tadhaban nak yang mana fi'il itu? mudhari'nya apa? Yang Yang poin ini. alif, yang Ya fi'il kan dia mudhari' mabni alal fathah jadinya. Karena dia langsung nyambung nun taukid dengan fiilnya di sini Pak Bayu. Kaidahnya tadi setiap fiil yang bersambung hmm, dengan nun taukid dan langsung tanpa ada pemisah baik berupa alif tasniyah wawu jamaah ya muhatabah nun niswah, maka fiil yang kesambungan nun taukid tadi mabni di atas fathah. Ya, tazhabu menjadi tazhabanna. Berarti tazhabanna mabni alal fathah. Kenapa? Karena langsung nyambung dengan nun taukid.
Iya, syukron Ustaz. Terus yang kalau fiil ini Ustaz, Yang mana? Bismillah, ifnilu, ifnili. Kalau ifnili misalnya yang ada itu ya muhafafah failnya domir mustatir anti gitu ya Enggak. Ustaz ya. Failnya adalah ya mukhotobah itu. Ya muhatabah. Ya, failnya ya mukhotobah. Tapi ketika nyambung dengan ini nun itu Dibuang. jadi hilang punya Ustaz. Dibuang karena iltiqa sakinain. Tetap bisa dibuang itu ya Ustaz ya. Tetap Kan bisa dibuang. kalau tadi kan kalau filenya yang apa nih? Nun Itu niswah. kan nggak bisa. Ya yang Ya, nulis nun niswah enggak dibuang. Ya. Kenapa? Karena kalau antum buang, nanti dia akan sama dengan yang kemasukan alif tasniyah. Ya, coba ini perhatikan di poin H, Pak Bayu ya. Di poin H, ini tazhaba tazhabnani gitu kan. Tazhabnani. Itu kalau antum buang nun niswahnya, tazhab menjadi tazhab, ya tazhabani gitu kan. Tazhab nggak bisa dibaca. Nanti apa? Kenapa? Karena ba sukun ketemu dengan alif, maka nanti konsekuensinya akan membuang ba menjadi tazhani, itu nggak boleh gitu kan. Nah, karena hal-hal inilah maka nun niswah tidak dibuang di sini. Ya, berbeda dengan ya muhotobah. Ya, tidak akan mengurangi huruf fiilnya gitu. Kalau di ya muhotobah dibuang, huruf fiilnya nggak berkurang. Ya, tetap tazhabi, ya tazhabinna, tetap ada ta zal ha ba. Ya, itu kan huruf-huruf asli fiilnya, nggak dibuang. Pun apa dengan membuang ya muhotobah pun nggak akan menghilangkan huruf fiil. Tapi kalau antum buang nun niswah di sini, maka konsekuensinya nanti ada ba sukun ketemu alif sukun, sehingga ba harus dibuang. Maka ini menyebabkan terjadinya pembuangan huruf fiil. Itu tidak boleh. Itulah alasan kenapa nun niswah ditetapkan dan tidak dibuang. Masuk nggak, Pak Bayu? Ya insya Allah masuk Ustaz. Terus lagi Ustaz Afan. Ya, Tadi kan bisa Sakila bisa Hovifa ya Ustaz ya. ya. Ini berarti boleh juga sukun ya Ustaz ya. Yang Hafifah. Iya kan ini contoh-contohnya kan semua Sakila semua ya Ustaz. Ya, boleh, boleh, boleh disukun menjadi izhabanna menjadi izhaban. Ya, la tazhabanna, la tazhaban. Tazhabanna, tazhaban. Izhabun, ya la tazhabun, tazhabun. Izhabin, la tazhabin, gitu kan. Boleh antum sukun nunnya. Berarti antum menggunakan nun khafifah. Syukran Ustaz. Waalaikum. Ada lagi Pak Pujo, Pak Darso, Mas Wahyu yang tidak dipahami atau udah paham semua? Apa Ustaz? Mungkin karena Ya, baru lanjut lagi ya. Eh, apa namanya? Secara fungsinya itu bagaimana Ustaz? Kemarin mungkin nggak ikut ya di awal. kalau fungsinya dia memberikan makna penguat. Ya, misalnya ketika antum bilang izhab pergilah, itu nggak ada penekanannya. Tapi kalau antum bilang izhabanna maka harus dilakukan gitu. Hmm. Berarti tujuannya emang untuk memperkuat gitu Ustaz. Ya, memperkuat, ya memperkuat perintah atau memperkuat kabar. Hmm. Misalnya antum pakai fiil mudhari, ya adhabu, ya adhabu saya akan pergi, kemudian diragukan, ya kabar ini antum berikan nun taukid, adhabanna, saya akan benar-benar pergi. Nah, jadi untuk menguatkan kabar atau menguatkan perintah. Berarti apa namanya? Mungkin sama dengan kalau ada huruf yang lain Ustaz yang untuk apa menguatkan seperti lam ya.
seperti qadarullah, jadi la qadarullah, lamnya di sini kan untuk Iya, menguatkan ya. qad. Seperti itu. Nah, qad itu juga Oh, termasuk untuk taukid ketika masuk ke fiil madi misalnya. Atau dikasih lam, lakot, ya ini. Benar, nanti akan dibahas insya Allah pada Darsu. Ya, hmm. selain nun taukid apa saja yang bisa digunakan untuk mentaukidkan fiil nanti. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, baik. Pak Pujo, ada yang ditanyakan? Insya Allah masih mudeng Ustaz, tinggal nanti praktek. Gedang, Alhamdulillah. Mas Wahyu nggak ada suaranya, gimana Mas Wahyu? Insya Allah aman Ustadz. Aman ya? Oh, mantap. Baik, lanjut. Nanya lagi Ustaz. Oh ya, Aman silakan Ustaz. silakan Pak Bayu. Kalau yang di sini kan contoh-contohnya untuk yang mukhatab ya Ustaz ya. Yang Iya, yang ini apa namanya? Amarnya ya Ustaz. Kan kalau iya, dulu di jumlah satya itu kan ada yang perintah tapi untuk yang orang ketiga ibu Ustaz. iya. Berarti itu Itu ditambahkan lamul amr. nggak memungkinkan nggak kalau misalnya dia ditambahnya nun taukid ini Ustaz? Nerima, nerima. Liyazhabanna. Misalnya ia zahabu, Pak Bayu, ini kan untuk Hmm. gaib orang ketiga. Kemudian kita ingin kasih lamul amr perintah menjadi liyazhab. Liyazhab. Kemudian kita ingin kasih taukid menjadi liyazhabanna. Jadi mungkin untuk kemasukan nun taukid. Ron, Ustaz. Baik, afwan. Ada lagi? Nah, sekarang prakteknya. Silakan Pak Bayu praktek masukkan nun taukid ke fiil-fiil berikut ini. Ini perintahnya. Akidil af'ala. Akidil af'alal atiyata binunit taukidi as-sakilati. Ya, Ruj. menjadi. Rujna. Kok uhrujna itu Ruj. namanya nuniswah nanti. Bentar Ustaz. Jadi bingung. Ruj. Ruj nana ya Ustaz. Apa Nah, ruj. langsung aja dikasih nun taukid. Ruj. Kan uhruj ini dia perintah untuk mufrad. Berarti nggak ada waw jamaah, nggak ada alif tasniyah, nggak ada ya muhatabah, nggak ada nun niswah karena lam muzakkar. Berarti dia langsung dikasih nun taukid mubasyirah. Nana ya Ustaz. Uhrujan. Nah. Jadi harus mabni alal alal fatah. Kenapa? Karena nun taukidnya mubasyirah. Uhrujanna. Baik. Terus Jannah. udhulu. Udkhulu berarti udkhulunna. Udkhulunna. Nah. Dengan membuang wawu, ya. Karena iltiqa sakinain Pak Bayu menjadi udkhulunna langsung, ya, tanpa ada wawu. Kalau udkhulunna berarti ada wawunya. Udkhulunna. Nah, baik, terus Ijlisi. Ijlisinna. nah ijlisinna. Nah, terus Isroba. Berarti ini ada alifnya. Isrobani ya. ya isrobani, ya, dengan mengkasrah nun. Nah, terus Uktubna. Ada nun niswahnya. Berarti eh, uktubani. enam. Hah? Nun niswahnya nggak boleh dibuang. Uktuba. Uktubnani. Nah, uktubenan nih. Nah, terus Ijri. Ijri berarti mu'tal akhir. ijriyanna. Nah, ijriyanna. Nah, ijriyanna. Baik. Terus La tabki.
Apa ini? La, la tabkiyanna. La tabkiyanna. Naam. La tabkiyanna. Kembalikan ya-nya. Naam. Terus. La tasku. La taskanna ya Ustaz. Hmm. Ada Hah? syakayasku. Wow. Berarti dikembalikan. Karena dia mu'tal akhir. Las la taskuwanna. La tashkuwanna. Naam. Terus. Taftahuna. Berarti ada wawu jamaah dibuang nunnya. Wawu jamaah. Ya. Taftahu taftahunani ya Ustaz. Hmm. Wawu Pertama jamaah. nanti ada 3 nun. Ya. Kan asalnya tab tahunanna. Tab tahunanna. Ada 3 nun. Tawalil amsal. Nun pertama dibuang. Menjadi tab tahunna. Ada wawu sukun bertemu dengan nun. Maka wawu dibuang. Menjadi apa? Taftahunanna. Itu asalnya. Tab tahunanna itu asalnya. Berarti taftahunna ya Ustaz. Tab tahunna ada wawu. Itu masih ada wawu. Wawu sukun ketemu nun sukun. Tab tahu. Taftahunna. Nah, wawunya dibuang menjadi tab tahunna. Nah, tab tahunna. Baik. Terus Ahfadu. Ahfadu. Apa ini? Oh, ini film mudhari ya Ustaz ya. ya fil mudhari. Ahfadhanna. Ya ahfazanna. Nah, ahfazanna. Terus Tusafironi. Berarti tusafironi. Eh, film mudhari tinggi ya Ustaz. fil mudhari. Iya benar kan Ustaz. Tusafironi. Alifnya Ya, nggak dibuang kan? tusafironi. Benar. Terus Tasrobina. Tasrobina. tasrobinna. Nah, terus Tadribna. Ada nun niswa. Tadribna. Tad tadribna. itu nun niswah. Ada nun niswa. Berarti tadribani ya Ustaz. Ditambahkan alif dan ditambahkan alif setelah nun niswah. Tadribnan, Ah, tadribnani. tadribnani. Nah, terus terakhir La tahruju. La la tahrujunna. la tahrujunna dengan membuang wawu ya Pak Bayu ya karena iltiqa sakinain. La tahrujunna. Nah, baik, mumtaz. Nah, jadi harus sering-sering latihan ngasih nun taukid kepada fiil yang berbeda-beda supaya tidak kagok lagi. Ya. Baik, nomor 2 Mas Wahyu dibaca. Ya, Ustaz. Mawadi'u tawkidal fi'la. Mudah-mudah pilih. Mawadi'u tawkidil fi'lil bin nuni. Fi'lul amri. Yajuzu tawkidihi. Taukiduhu. Yajuzu tawkiduhu mutlaqan. Nahu ukhrujanna.
Al-fi'lul mudhari'u. Alif. Yajuzu tauqiduhu idza kana talabiyan. Nahu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Li liyajlisanna kullu wahidin fi makanihi. Sim atusafiranna wa anta maridun. Dal halan tajtahidanna Halla, faqad halla, hal halla tajtahidanna faqad ik iktirob iktirob iktaroba, iktaroba, iktaroba iktaroba imtihani imtihanu, fa'il dari iktaroba. iktarobal imtihanu. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Sekarang ini yang antum tanya Pak Darsu ya. Pak Darsu, kapan kita boleh mentaukidkan fiil dengan nun taukid? Ini. Jadi di mana tempat atau posisi atau kondisi kita boleh mentaukidkan fiil dengan nun taukid? Pertama, fiil amar itu boleh secara mutlak, ya. Fiil amar boleh secara mutlak ditaukidkan dengan nun taukid dalam kondisi apapun. Ya, boleh antum langsung mentaukidkan fiil amar dengan nun taukid. Jadi antum bilang uhrujanna langsung, ya. Ya, ini boleh. Ya, jadi fiil amar boleh ditaukidkan secara mutlak dengan nun taukid. Adapun fi'il mudhari maka ada kondisinya, ada posisinya, ada tempatnya boleh ditaukidkan dengan nun taukid, enggak sembarangan. Antum kasih nun taukid kepada fi'il mudhari enggak sembarangan. Ada kriterianya, ada syaratnya. Yang pertama, fi'il mudhari'nya adalah harus talabian, harus talabi, fi'il mudhari'nya harus talab. Talab itu dalam artian apa? Dia kemasukan lanahi atau kemasukan lamul amar atau kemasukan huruf istifham, ya, atau kemasukan harfu tahdid, ya, ya, huruf huruf ini tahdid. Tahdid itu artinya ya tuntutan dengan cara dipaksa. Nah, itu tahdid. Jadi intinya dia mengandung tuntutan. Jadi fi'il mudhari' yang boleh ditaukidkan dengan nun taukid adalah fi'il mudhari' yang mengandung tolab, mengandung tolab, tuntutan. Tuntutan berupa larangan, tuntutan berupa perintah, tuntutan berupa jawaban karena istifham misalnya. Nah, makanya di sini contoh-contohnya adalah pertama, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Wala tahsabanna. Di situ dikasih nun taukid, fi'il mudhari' dikasih nun taukid karena dia tolab berupa kemasukan lam nahi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, liyajlisanna kullu wahidin fi makanihi. Di sini dikasih nun taukid fi'il mudhari'nya karena tolab kemasukan lamul amar. Ini. Kemudian atusafiranna wa anta marid, fi'il mudhari' dikasih nun taukid. Kenapa? Karena kemasukan tolab berupa istifham. Istifham itu meminta jawaban, menuntut jawaban, berarti dia tolab. Kemudian hala tajtahidanna. Nah, hala tajtahidanna dikasih nun taukid fi'il mudhari'nya kenapa? Karena kemasukan harfu tahdid. Ini namanya harfu tahdid, ya. Nah, jadi huruf tuntutan yang bersifat paksaan, ya. Ya. Jadi dituntut untuk bersungguh-sungguh. Nah, di sini hala tajtahidanna. Nah, harfu tahdid. Nah, ini kondisi yang pertama, teman-teman sekalian, kapan fi'il mudhari' boleh dikasih nun taukid, yaitu ketika dia mengandung makna tolab, makna tuntutan, baik karena kemasukan lam nahi, lam amr, istifham atau harfu tahdid ini, ya. Kemudian kondisi yang kedua, Tauqiduhu qaribun minal wajibi
idza waqa'a ba'da imma asyartiyati wa hiya in ukidat bima al-zaidatu nahu Bima az-zaidati. Sifat untuk ma kemasukan huruf jar. bima al-zaidati nahu imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Baik. Yang ketiga, yang kedua, kondisi yang kedua itu bukan boleh. Kalau tadi kan hukumnya ya juz, sekedar boleh. Sekarang itu qaribun minal wajib. Nah, jadi enggak sampai wajib tapi mendekati wajib. Semi wajib lah. Ya, jadi semi wajib untuk dikasih nun taukid. Kapan? Ketika fi'il mudhari jatuh setelah imma syartiyah. Ya, jadi kapanpun antum menemukan fi'il mudhari jatuh setelah imma syartiyah. Imma syartiyah ini asal kalimatnya inma. Jadi ada in syartiyah dikasih ma zaidah. Kemudian digabung menjadi imma. Jadi di situ in syartiyah sebenarnya. In syartiyah ditambahkan ma menjadi imma. Makanya dinamakan dengan imma syartiyah. Kapanpun antum menemukan fi'il mudhari kemasukan imma syartiyah, maka semi wajib untuk dikasih nun taukid. Contohnya adalah firman Allah imma yablugonna. Imma yablugonna. Ya. Jadi seakan-akan itu kurang tepat untuk bilang imma yablugu, bahkan hampir tidak boleh dan juga tidak wajib tapi mendekati wajib untuk dikasih nun taukid. Sehingga lebih fasih untuk didatangkan menjadi imma yablugun. Nah, baik. Kondisi yang ketiga, kondisi yang ketiga. Oh, belum dinyalain Ustaz Taufan. Iya. Yajibu tauqiduhu idza waqa'a jawaban lil qasami. Wadhalika bi salasati syurutin. Turutin. Alif an an yakuna musbatan. Ba mustaqbalan. Jim ghairu maf ghairu mafsuli min lami Maf'ulin mafsulin min lamin min min lamil lamil jawabi. jawabi bifasilin nahu wa tallahi la akidanna asnamakum. Nah, jadi yang ketiga hukumnya wajib. Ya. Kalau yang kedua tadi semi wajib, sekarang hukumnya wajib untuk dikasih nun taukid. Ya, wajib untuk dikasih nun taukid. Fi'il mudhari'nya wajib dikasih nun taukid. Kapan? Apabila fi'il mudhari' itu menjadi jawab qasam. Jawab dari sebuah sumpah. Tapi tidak serta-merta. Harus terpenuhi 3 syarat. Jawab sumpah yang wajib dikasih nun taukid itu harus terpenuhi 3 syarat. Pertama, dia harus musbat. Kalamnya positif. Ya. Jadi tidak manfi, tidak ada penafian, tidak ada penegasian. Jadi dia positif. Kemudian mustakbalan, zamannya mustakbal, ya, bukan hal. Ya, jadi zamannya akan datang, bukan sekarang gitu. Kemudian yang ketiga itu tidak terpisah ya antara ya sumpah ya dengan jawabnya itu tidak terpisah. Ya, tidak terpisah. Ya. Jadi antara lam dengan fi'il mudhari'nya tidak terpisah. Ya, antara lam dengan fi'il mudhari'nya tidak terpisah. Lamul jawab yang ada di lamul qasam, bahasa jawab, lamul jawab fil qasam. Lamul jawab yang ada dalam sumpah itu tidak terpisah dengan fi'il mudhari'nya. Dalam artian langsung nyambung. Ini 3 syarat harus terpenuhi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tallahi la'akidanna. Perhatikan kata la'akidanna. Dia kalimatnya positif di sini. Ya, syarat pertama kalimatnya positif. Kemudian syarat yang kedua
mustakbal, zamannya mustakbal. Ya, akan datang, bukan sekarang. Demi Allah, saya akan, ya, akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian, kata Nabi Ibrahim. Ya, ini. Ya, jadi bukan pada saat itu, tapi akan datang, ya, tipu dayanya. Istiqbal. Kemudian antara lamul qasam, lamul jawab ini dengan fiil mudhari'nya langsung nyambung, tidak terpisah. Maka ketiga syarat ini terpenuhi sehingga wajib hukumnya memberikan nun taukid pada fiil mudhari'. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka nggak wajib. Ya, nggak wajib, bahkan nggak boleh diberikan nun taukid. Ya, jadi apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh fi'il mudhari' dikasih nun taukid. Ya, baik, dilanjutkan. Pak Darso baca wala yajuzu. Ustaz. Wala yazuzu tauqiduhu idza fuqida ahadu hadhihi syar hadhihi Syuruti. syuruti nahu alif wallahi la ukhruj la Wallahi la ahruju. wallahi la akhruju. Nah, ini perhatikan wallahi la ahruju. Ini nggak boleh dikasih nun taukid ahrujunya. Kenapa? Karena sumpahnya dalam konteks manfi, negatif, ada lam nafinya. Ini berarti nggak boleh antum bilang wallahi la ahrujanna. Nggak boleh. Nggak boleh. Wallahi la ahruju tanpa nun taukid. Kenapa? Karena di sini dia negatif. Ya, ada nafinya. Kemudian yang kedua, Ba wallahi la uhibbuka. la uhibbuka. Nah, di sini nggak boleh antum kasih nun. Wallahi la uhibbannaka, itu nggak boleh. Kenapa? Karena zamannya hal, kondisinya adalah hal. Sekarang, ya. Jadi pernyataan cinta itu bukan akan datang tapi pada saat itu. Ya, perasaan cinta itu ada pada saat itu, zamannya hal, bukan akan datang. Makanya nggak boleh dikasih nun taukid. Ya, walaupun jatuh setelah sumpah. Terus Wallahi la ilal. la ilal mudiri askuka. Nah, wallahi la ilal mudiri ashkuka. Perhatikan antara la dengan ashkuk, ini fiilnya, itu terpisah oleh ilal mudir. Maka pada saat ini nggak boleh antum kasih nun taukid di fiil mudhari'nya. Nggak boleh antum bilang wallahi la ilal mudiri ashkuannaka. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena antara lamul jawab dengan fi'il mudhari'nya ada pemisah berupa kata ilal mudir. Ya, jadi kalau salah satu dari tiga syarat ini, yaitu kalamnya harus positif, sumpahnya harus positif, zaman fi'il mudhari'nya mustakbal, lamul jawab dan fi'il mudhari'nya langsung nyambung, apabila salah satunya hilang maka tidak boleh dikasih nun taukid. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, fi'il amr itu secara mutlak boleh dikasih nun taukid. Fi'il mudhari' maka diperinci. Ada yang sifatnya boleh saja dikasih nun taukid. Kapan itu? Ketika fi'il mudhari'nya tolab. Ketika fi'il mudhari'nya tolab. Kemudian yang kedua, semi wajib, ya, mendekati wajib ketika fi'il mudhari'nya jatuh setelah imma syartiyah. Kemudian yang ketiga, wajib hukumnya dikasih nun taukid. Kapan? Ketika fi'il dengan lamul jawab dan zaman dari fi'il mudhari itu adalah istiqbal. Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dikasih nun taukid. Nah, ini kesimpulannya. Baik, sebelum kita langsung praktek ke kaidahnya, karena tamarin ini adalah prakteknya, ada pertanyaan dulu seputar kondisi nun taukid di fi'il mudhari. Yang semi wajib saya masih ketinggalan tadi Ustaz, nyatetnya gimana? Yang semi wajib. Yang semi wajib itu kalau fi'il mudhari jatuh setelah imma syartiyah. Ya, jadi Pak, kapanpun Pak Pujo
antum mendapatkan fi'il mudhari jatuh setelah imma syartiyah. Imma itu gabungan dari in dan ma. In kan in syartiyah yang bermakna jika. Ya, jika in syartiyah dikasih ma zaidah menjadi imma kemudian jatuh setelahnya fi'il mudhari, maka wajib fi'il mudhari atau semi wajib apaan? Semi wajib ya mendekati wajib fi'il mudhari'nya untuk dikasih nun taukid. Berarti kebanyakan dipakai. Iya. Ya, bahkan tidak akan didapati tanpa nun taukid gitu. Nah, Ustaz, jazakallah. Baik. Ada lagi? Yang lain gimana? Ustaz, Ya, ini yang kalau fi'il mudhari itu kan bisa hal atau mustakbal ya Ustaz ya. ya, Sedangkan syarat di sini kan harus mustakbal ya Ustaz ya. ya. Itu kita bisa tahu kalau ini mustakbal atau halnya kira-kira apa ya Ustaz? Pertama ada indikasi ini. Indikasi secara makna, Pak Bayu. Indikasi secara makna. Nah, misalnya, orang ketika mengatakan wallahi la azurannaka. Wallahi la azurannaka. Ini zamannya hal atau istiqbal, Pak Bayu. Demi Allah saya akan mengunjungimu. Nah, kalau hal berarti pada saat itu dia berkunjung atau istiqbal nanti akan datang waktunya. Ya itu ini istiqbal Ustaz. Istiqbal, ya istiqbal. Nah, karena nggak mungkin ya nggak mungkin dikatakan ziarah kecuali setelah nggak mungkin dia bilang la azuron naka sudah datang gitu kan. Pasti la azuron naka itu sebelum dia datang dan akan datang nanti di masa depan ya akan datang gitu. Nah, berbeda dengan ini misalnya. Ya, misalnya di situ kan contohnya la uhibbuka. Cinta itu pernyataan cinta itu sekarang atau akan datang biasanya? Nanti saya Kadang akan kalau di mencintaimu atau pada saat itu? kadang di Indonesia itu kadang suka rancu Ustaz. Maksudnya bisa aja kan aku akan mencintaimu kan bisa mustakbal Ustaz. Nggak bisa, aku akan. Karena cinta itu adalah adanya pada saat itu, Pak Bayu. Ya, kalau akan itu sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena cinta itu kan sesuatu yang Allah berikan, rasa yang diberikan. Dia nggak bisa menepisnya. Oh nanti aja, masa depan nggak bisa. Kalau udah rasa ada pada saat itu, maka pada saat itu zamannya hal. Oke Jadi Ustaz, syukuran. kalau kita patokan gini Pak Bayu, setiap yang berkaitan dengan amalan hati itu zamannya hal. Ini la akrohuka. Nah, la akroh, saya benci kamu. Itu nggak bisa akan datang. Ya, pernyataan itu adalah ketika terjadi gitu. Zamannya pasti hal. Makanya indikasinya itu adalah pertama secara makna, kedua secara lafaz. Ya, kedua secara lafaz. Nah, secara lafaz itu bagaimana? Kalau dikasih sin, saufa itu berarti istiqbal. Wallahi, ya, misalnya la saufa azhabu. Ya, wallahi la saufa azhabanna. Gitu kan? Nah, itu pasti zamannya istiqbal. Zaman istiqbal. Ada indikasi lafaznya berupa saufa atau sin. Dan yang ketiga itu bisa dipahami dari perkataan mukhatab, perkataan mutakallim. Jadi kita bisa tahu ini zamannya hal atau istiqbal dengan cara langsung berhadapan dengan mukhatabnya, dengan mutakallimnya, orang yang berbicara. Kalau hanya sekedar kalimat-kalimat kayak gini kan masih masih bingung Pak Bayu ya, apakah ini hal atau istiqbal gitu kan? Misalnya Anda bilang azhabu. Azhabu ini kan sendiri ini hal atau istiqbal ya waktunya ya. Gitu kan. Tapi kalau kita langsung berhadapan, tatap muka, maka akan ketahuan zaman yang diinginkan hal atau istiqbal.
Nah, misalnya ini kita lagi kumpul nih Pak Bayu. Terus saya bilang, "Hayya nadhabu ilal masjid. Laqad adzanal muadzin." Zamannya hal atau istiqbal? Istiqbal, Ustaz. Hah? Enggak. Istiqbal. Ini lagi kumpul, kemudian saya bilang, "Hayya nadhabu." Ayo pergi ke masjid. Sekarang atau nanti? Nanti kan? Enggak. Ini kan ya Ajakan. adzanal muadzin. Nadhabu ilal masjid. Ini nah, nadhabu ini zamannya sekarang atau nanti akan perginya? Adzanal muadzin. Kalau, kalau maknanya kan berarti, ayo kita akan pergi ke masjid itu kan? Ayo sekarang ke masjid. Kan ini muadzin telah azan. Ustaz. Ayo sekarang ke masjid, sholat. Masa nanti-nanti ditunda gitu kan? Jadi maksudnya nanti kalau kalau kita lagi duduk, lagi ngobrol, itu akan ketahuan waktunya sebenarnya. Ya. Kalaupun misalnya nggak paham yang diajak bicara, ah nanti kan pakai fi'il mudhari nggak sekarang bisa dijelaskan nggak? Maksud saya adalah sekarang. Ya Taib Ustaz, syukur. wayakum. Taib kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung praktek ya ke kaidahnya. Ya, ini Mas Wahyu. Ini yang antum nomor satu. Istahrij, Mas Wahyu. Eh, tadi kan baca Iya, kaidah, Ustaz. sekarang prakteknya. Istahrij, Istakhrij minad darsi ma waroda ya. ya ma warada. Ma waroda fihi min amsilatin taukidil fi'li bin nuni wadkur ma wajibu Ma fihi wajaba, taukid ma wajaba fihi taukidi wa ma taukidu, taukidu wa ma jazin wa majaza. wa ma jaza. Ya. Jadi yang diminta di sini keluarkan dari hiwar itu contoh-contoh fiil yang dikasih nun taukid dan jelaskan hukumnya. Apakah di situ wajib atau boleh nun taukidnya? Ya. Baik, sekarang cari Mas Wahyu di hiwar. Ya, Ustaz. Hal taftahanna Ustaz. Apa Taftahanna. hukumnya? Apa hukumnya di sini? Ini boleh Ustaz. Kenapa boleh? Setuju. Karena istifham, Karena fiil mudhari yang kedahuluan huruf isim istifham ya. huruf Nah, istifham. Ya. isim istifham terus. La taftahanna. Hukumnya La nun taukidnya. taftahanna. Ini boleh Ustaz. Hukumnya? Masukkan lam nahi ya. Iya, boleh. Nah, masukkan Boleh. lam nahi. Baik. Terus Terus halatunadzifunna. Ini boleh juga Ustaz. boleh. Kemasukan Kenapa? harfu tahdid. Harfu tahdid. Nah, terus Hmm, Ini fastabi'unna ya Ustaz. fastami'unna. Hukumnya Ya dulu Ustaz. Fastabi'unna. fiil amar kemasukan nun taukid. Hukumnya Oh, boleh boleh Ustaz. secara Oh, mutlak. la. Ya. Fi'il amr. Iya, baik. Oh, la iya. Terus Nah, Ustaz. Terus
Ini wallahi la adwana. Nah, hukumnya Ini adwana ini wajib ya Ustaz. wajib. Kenapa? Karena setelah ini jawab kosim, Setelah jawab kosem, setelah sumpah, setelah ya, sumpah, kemudian kemasukan lamul kosam langsung, lamul kosim. secara Kalimatnya langsung, positif. Ya, kalimatnya positif positif, dan zamannya takbal. istiqbal. Ya, baik. Wallahi la ansuronna sama ya Ustaz ya. Sama semua. La nuharibana sama. Sama juga. Terus Wallahi la natruku. Kenapa nggak dikasih nun taukid? mana Ustaz? La saufa. Di atasnya. Wallahi Wallahi la la natruku. saufa. La saufa uwalifu itu. Yang di atasnya dulu. Zuhair, wallahi la natrukul Oh, kufara. La la natruku. Kenapa nggak natrukul dikasih nun taukid? kufaro. Karena negatif Ustaz. Karena negatif. Ada nahi. Nah, Nah, terus wallahi. la saufa uwalifu. Kenapa nggak dikasih nun taukid? Ini karena terpisah Terpisah. Ya, terpisah sumpah dan antara fiil jawabnya. dengan lamnya. Nah, baik. Jadi boleh atau enggak di sini dikasih nun taukid? Boleh enggak? Wallahi la natrukanna. Boleh enggak? Nggak boleh Ustaz. Enggak boleh. Wallahi la saufa u'allifanna. Boleh enggak? Nggak boleh. Enggak boleh. Nah, baik. Mumtaz. Insyaallah paham insyaallah ini ya. Nah, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian soal nomor 2. Pak Pujo. Yang Ini tamrin. Pak Pujo sama Pak Darso. Ya. Jadi tamrin syafawi. Tamrin syafawi itu dua orang. Ya, tamrin yang sifatnya hiwar. Latihan berbicara. Satu mengatakan jangan melakukan ini. Kemudian dibalas demi Allah saya akan melakukannya. Yang satu melarang. Kemudian dijawab dengan sumpah untuk melakukannya. Silakan Pak Pujo sama Pak Darso. Misalnya Pak Pujo ngelarang apa, Pak Darso ngeyel misalnya. Mau melakukan. La la takdub la taktub darsa. Dijawab Pak Darso. Nah, Ustaz. Wallahi li aktub Lah. la wallahi Jadi, la aktuba Ustaz. nah, wallahi la aktuban. La aktubal apa tadi? Jadi kan kata Pak Pujo, la taktub ad-darsa. Antum balas, wallahi La aktuba darsa. la aktubanna. La, Wajib oh, la dikasih nun aktuban. taukid. La aktubanna Ustaz. Iya, Menyanggah saja. Jadi iya. Jadi, Pak Pujo katakan la taktub ad-darsa. Pak Darso bilang apa tadi? Wallahi la wallahi aktubanna la darsa. aktuban Sekarang darsa. perintahkan Pak Pujo kepada Pak Darso. Pak Darso memerintahkan Pak Pujo. Apa aja perintahnya? Silakan. Pak Darso berikan perintah ke Pak Pujo. Pak Pujo menjawab dengan menyanggah. Uh, ukhruj fi ghurfati. Ukhruj minal gurfati. Ukhruj minal ghurfati. Nah, silakan Pak Pujo. Wallahi la wallahi la eh, la ahruj la la ahruja.
Alah, La, la ahruju. Ya. Boleh nggak dikasih nun taukid? Wallahi la ahrujan. nggak Tidak boleh boleh. Nggak boleh. Kenapa? karena terpisah antara sumpah. Enggak. Karena dia Langsung. nafi. Oh, nah. Negatif. Kan la. Tidak. Oh, Wallahi la ahruju. Demi Allah saya tidak akan keluar. Gitu kan. Nah itu kan nafi. itu Pernyataan yang ada huruf nafinya. Maka nggak boleh dikasih nun taukid. itu termasuk juga yang terpisah nggak Ustaz kalau begitu? Wallahi sama ahruju gitu. Itu nanti bukan sumpahnya Pak Pujo, tapi lamnya, lamul jawab. Perhatikan di sini, wallahi la af'alanna. Nah, misalnya tadi kan wallahi la aktubanna. Ini kan ada lamul jawab namanya la aktuban. Ini harus nyambung dengan fiil aktubu, la aktubu nyambung. Nah, kalau terpisah seperti wallahi la saufa aktubu, lamnya terpisah dengan fiilnya, maka itu nggak boleh dikasih nun taukid. Jadi bukan sumpahnya, lamnya Pak Pujo ya. Nah, Ustaz. Ya. Nah, kalau di sini la af'alu ini lam nafi bukan lamul jawabnya. Oh, Baik. Nah, baik. Nomor nomor 3 Pak Darso dijawab ij'al. Ij- Ij'alil fi'la fi kulli jumlatin mimma ya'ti jawab Jawaban jawaban lil qasam. jawaban qasam wa ghayra ma Wa ya ghayyir. jam Ya, wa baik. Ini Pak Darso nomor 1 sampai nomor 3. Ya, Pak Pujo nomor 4 sampai nomor 6. Sisanya Pak Bayu. Ya, dijawab. Ya, silakan Pak Darso. Jadi yang diminta di sini jadikan fiilnya itu ya ija'al al-fi'la fi kulli jumlatin mimma ya'ti jawaban lil qasam. Jadi jadikan fiil yang ada dalam jumlah dalam kalimat ini jawab sumpah nanti. Sehingga rubah yang harus dirubah kalau dia positif kemudian nyambung zamannya istiqbal, nyambung lamnya dengan fiil maka harus dikasih nun taukid. Kalau enggak maka enggak perlu. Ya. Baik, silakan Pak Darso. Dikasih sumpah dulu wallahi misalnya. wallahi jatahid Ajtahidu minal usbu'il qadimi. Saya akan sungguh-sungguh dari pekan depan. Nah, berarti akan datang. Zamannya istiqbal fi'il mudhari'nya. Sekarang kasih sumpah menjadi apa? wallahi ajtahidanna Wallahi harus dikasih lamul jawab menjadi wallahi. wallahi la ajtahidanna minal Nah, usbu'il qadimi eh, ya, wallahi la ajtahidanna minal usbu'il qadimi. Nah, kemudian la, nomor 2. udah wallahi la Udah sinu. La udakhinu udah sinu. Tidak merokok. wallahi berarti ini wallahi la udakhinu Tanpa nun taukid ya. tanpa taukid Ustaz. Karena Kenapa? apa namanya nahi Ustaz. Nahi. Napi, bukan Karena nafi nahi. nafi 6. Baik, Mumtaz. Nomor 3. wallahi Nazuruka godan. Mengunjungimu besok. Berarti zamannya istiqbal. Ah, nazuran naka godan wallahi la nazuran naka La- godan. Nah. Wallahi la nazuran naka godan. Nah, Mumtaz. Nomor 4 sampai nomor 6, Pak Pujo.
Akrahut. Akrahut. ta- Tanabuza. Tanabuza bil alqabi. Tanabus bil alqab itu maksudnya saling 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 menggelari dengan gelar yang buruk. Iya. Wala tatanabazu bil alqab. Silakan dikasih sumpah wallahi. Wallahi akrahut tanabuza. Kalau antum kasih sumpah berarti harus ada lamul jawab. Kalau ada lamul jawab, kalimatnya positif, zamannya istiqbal, ya, atau zamannya hal, nah, lihat dulu gitu. Kalau zamannya istiqbal dikasih nun taukid, kalau zamannya hal enggak. Sekarang ini yang benar mana? Wallahi akrahu atau wallahi la akrahu? Kasih Wallah taukid. la akrah la akrahunna. Nah, sekarang yang namanya benci itu akan atau sekarang bencinya. Oh, sekarang Berarti kalau akan pada saat ini dia nggak benci. Saling menggelari dengan gelar yang buruk itu nggak dibenci pada saat ini. Nanti dibencinya. Yang tepat mana? Zamannya hal atau istiqbal? Iqbal. Hah? Iqbal kali. Loh, kalau istiqbal berarti bencinya nanti ya. Kalau sekarang mah nggak benci sama saling gelari dengan gelar Bencinya yang buruk itu. sekarang, Ustaz. Hah? Sekarang. Berarti Hal. 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 Maka zamannya hal. Antum bilang wallahi la akrahu atau la akrohan la akruhanna. La akrahu. La akrahu. Naam. Tanpa nun taukid karena zaman hal. Wallahi la akrahu tanabuza bil alqab. Tanpa nun taukid. Baik. Nomor nomor 5. U ualimu ualimu ahla ualimu ahla billadhi Ahla baladi. ualimu ahla baladil lugotal arabiyata ba'dat takharruji. Ba'da taharruji. Berarti setelah lulus. Berarti hal. Istiqbal. Saya akan mengajarkan ya penduduk negeriku bahasa Arab setelah saya lulus. Berarti istiqbal. Kan sekarang belum lulus. Zamannya istiqbal. Dikasih sumpah menjadi Wallahi u'allimanna ah la u'allimanna. Ingat harus dikasih lam. wallahi la u'allimanna ahla baladil lugotal arabiyata ba'da takharruji. Nah, nomor 6. Saufa a saufa a U'tika saufa u'tika kata ba kitaban. saufa u'tika kitaban mufidan. Wallahi la saufa u'tika kitaban mufidan. Kenapa nggak dikasih nun taukid? Ada pemisah saufa. Karena ada pemisah. Berarti nggak boleh. Baik, mumtaz. Nomor 7, 8, Pak Bayu. Pak Bayu, silakan. Nomor 7 dan 8. Ya Ustaz. Adunnuhu sawaban. Wallahi adunnuhu wallahi la adunnuhu sawaban. La zunnuhu sawaban tanpa nun taukid. Kenapa? Ya, karena tadi Ustaz amalan ini berpikir amalan hati kayaknya Ustaz. Iya, benar. Berarti zamannya hal. Mumtaz. Terus nomor 8. La yahfirullaha Hu. asyarka. La La yaghfirullahu yahfirullahu asyarka. asyirka. Syirik. Asyirka. Wallahi la yahfirullahu asyirka. Tanpa nun taukid. Kenapa? Karena ini ada itu kalimatnya negatif Ustaz. Kalimatnya negatif ya. Karena ada lam nafi. Nah. Mumtaz. Ya, barakallahu fikum.
Terakhir, ya, terakhir ini untuk Mas Wahyu. Nomor 4. Hatil mudhari' wal amra min af'alil atiyah. Datangkan fi'il mudhari' dan amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Silakan, Mas Wahyu. Ya Ustaz. Nasyaro, nasyaro, yansuru. Yang Ustaz. suruh fi'il mudhari'nya. Amarnya Kabarnya unsur. unsur. Naam. Haroba. Haroba yuharibu. Fi'il amarnya Harib. Harib bukan Ustaz. harib. Naam. Harib. Terus jadala Jadala yujadilu. yujadilu. Naam. Jadala Fi'il amarnya yujadilu. Berarti jadil. jadil. Naam. Bago Bago. Bago ya bigu ya Ustaz. fa'ala yaf'ilu. Bago, bago yabgi. Bago yabgi. Fi'il amarnya tambahkan hamzah Ba, istifham. bagin. Enggak. Tambahkan hamzah. Hamzah wasal. Ib. Hamzah wasal. Bukan istifham apaan. Ib, Hamzah wasal. Ib. ibgi ya Ibgi. Ustaz. Ya. Ibgi. Ibgi. Nah. Jadi da'a yad'u ud'u. Ya. Menyesuaikan dengan ain fi'il. Baga yabgi berarti ibgi. Hamzahnya kasrah. Terus nahara. Naharo, naharo, yan, naharo, yanharo ya. Yanharu. Nahara yanharu. Menghardik Naharo, artinya. Nahara yanharu. yanharu. In. Imhar, inhar. 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 Hardiklah. Jadi ini mengulang lagi kepada cara menyusun fi'il amar yang sebelumnya yang udah jauh ya, teman-teman ya. Jadi kalau hamzah wasal itu kan mengikuti ya harokat ain fi'il. Kalau domah maka domah. Da'a yad'u ud'u. Nah, kalau dia fathah atau kasroh maka kasroh. Fa'ala yaf'alu. Daraba. Misalnya apa jelas fa'ala yaf'alu. Contohnya eh, fa'ala yaf'alu zahaba yadhabu. Fa'ala yaf'alu berarti idhab. Hamzah wasalnya idhab kasrah. Kalau fa'ala yaf'ilu, misalnya jalasa yajlisu, ijlis kasrah juga. Jadi hamzah itu harokatnya cuma dua, dhammah atau kasrah. Dhammah itu ketika ain fi'ilnya dhammah. Da'a du'u ud'u. Ya. Kata bayak tubuh uktub, uktub. Nah, seperti itu. Hmm. Jelas Ya, insyaallah Ustaz. ya. Insya Allah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Karena besok ada yang kerja di antara teman-teman mungkin ya kita Masya cukupkan Allah. sampai sini. Masuk ya. Besok Oh masuk Mas baik Wahyu doang juga. Ustaz. Oh, Pak Wahyu doang. Yuda ngasih tahu. Baik, syukran barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.